Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengamatan organ ginjal pada mencit menggunakan pewarnaan hematoksilin eosin atau HE. Yuk, kenalan dulu sama kelompok kami. Dalam video ini kami akan menjelaskan beberapa poin, mulai dari latar belakang, pembahasan, kesimpulan, hingga daftar referensi yang kami gunakan. Tanpa membuang-buang waktu, yuk kita simak video berikut ini. Mencit, Mus musculus, merupakan salah satu mamalia yang termasuk dalam famili Muridae. Mencit berukuran kecil dan mudah dijumpai di rumah-rumah, lumbung, dan ladang. Mencit dimanfaatkan manusia sebagai hewan laboratorium atau hewan percobaan guna mempelajari dan membangun berbagai macam di bidang ilmu dalam skala penelitian atau pengamatan laboratorium. Mencit digunakan sebagai hewan coba karena mencit memiliki struktur organ dalam yang hampir sama dengan manusia, sehingga mudah mengetahui pendistribusian obat dalam tubuh. Pewarnaan HE, di sini saya akan membahas tentang teknik pewarnaan. Perlu diketahui, teknik pewarnaan merupakan salah satu tahap yang sangat penting untuk pembuatan preparat histologi. Kenapa sangat penting? Karena tujuan dari pewarnaan adalah untuk mempertajam dan memperjelas elemen-elemen jaringan sehingga mempermudah dan mempercepat identifikasi sel atau komponen-komponen sel, yaitu dapat dibedakan antar sel satu dengan sel lainnya. Pengertian pewarnaan sendiri yaitu proses pemberian warna pada pembuatan jaringan yang telah dipotong sehingga warna jaringan menjadi kontras dan dapat diamati dengan mudah dengan menggunakan mikroskop. Setiap jenis sel memiliki afinitas yang berbeda terhadap warna, sehingga jenis pewarnaan harus berbeda untuk setiap jenis sel. Pewarnaan yang sering digunakan untuk pembuatan preparat histologi hewan yaitu pewarnaan hematoksilin eosin atau pewarnaan HE. Pewarnaan hematoksilin eosin menggunakan dua zat warna, yaitu hematoksilin dan eosin, di mana hematoksilin digunakan untuk mewarnai inti sel menjadi warna biru dan eosin digunakan untuk mewarnai sitoplasma sel menjadi merah. Salah satu contoh organ hewan yang dapat dibuat preparat histologi yaitu ginjal. Ginjal mencit terdiri dari sepasang organ dengan bentuk seperti kacang dan letaknya berada di retroperitoneal di bagian kedua sisi tulang punggung. Ginjal mencit tidak melekat langsung pada bagian dinding tubuh, namun dilapisi oleh jaringan lemak. Pada bagian ginjal kanan memiliki ukuran lebih besar dibandingkan dengan ginjal kiri, lebih berat, dan letaknya juga lebih anterior. Ginjal mencit jantan memiliki massa lebih besar dibanding dengan ginjal mencit betina. Selanjutnya kita bahas tentang metode pewarnaan. Metode pewarnaan. Metode pewarnaan terdiri dari alat dan bahan. Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah alkohol 70%, alkohol 80%, alkohol 96%, dan alkohol absolut. Kemudian ada deklas, entelan eosin, fiksasi BNF 10%, hematoksilin, kaca objek gelas, parafin, dan silol. Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah alat untuk memblocking, alat untuk memotong blok parafin atau yang disebut mikrotom, alat untuk pewarnaan, kaset, mesin pengelolaan jaringan tisu processing, mikroskop, pisau jaringan, pinset, water bath, dan hot plate. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif analitik dengan menggunakan desain cross-seksional. Tahap pertama yaitu tahap fiksasi. Fiksasi bertujuan untuk mengawetkan organ agar tetap utuh dan sel organel sehingga mendekati bentuk fisiologinya. Organ hati dan ginjal dipotong sepanjang 2 cm, kemudian difiksasi dengan larutan buffer netral formalin atau BNF 10% dengan perbandingan 1:9, yaitu organ hati atau ginjal 2 cm, larutan BNF 10% sebanyak 200 ml, dan waktu fiksasi yaitu 8, 16, dan 24 jam.
Tahap yang kedua yaitu tahap dehidrasi. Dehidrasi bertujuan untuk mengeluarkan seluruh cairan yang terdapat di dalam jaringan setelah dilakukannya proses fiksasi. Dehidrasi menggunakan alkohol bertingkat mulai dari chamber 2 alkohol 70%, chamber 3 alkohol 80%, chamber 4 alkohol 95%, chamber 5 alkohol absolut 1, chamber 6 alkohol absolut 2, dan chamber 7 alkohol absolut 3 selama masing-masing 1,5 jam. Flaring bertujuan untuk mengeluarkan alkohol dari jaringan dan menggantikannya dengan suatu larutan yang berkaitan dengan parafin. Flaring pada chamber ke-8 menggunakan reagent silol 1 selama 1 jam. Diteruskan pada chamber 9 silol 2 dan chamber 10 silol 3. Masing-masing dilakukan selama 1,5 jam. Selanjutnya yaitu tahap pengoblokan atau blocking. Pengoblokan dilakukan yaitu pada saat pemotongan jaringan muda dipotong di mikrotom. Proses pengoblokan dengan parafin padat dilakukan dengan cara yaitu tang dicairkan lalu dituangkan ke dalam cetakan base mold. Jaringan yang dari processing dimasukkan ke dalam cetakan yang telah berisi parafin cair. Tekan jaringan agar semakin menempel di dasar cetakan. Tutup cetakan kaset, letakkan di atas cetakan dan ditekan. Kemudian diberi label nomor pada sampel di pinggir kaset. Dibiarkan sampai parafin membeku. Setelah membeku, dikeluarkan dari cetakan. Selanjutnya dilakukan pemotongan blok parafin. Pemotongan blok parafin bertujuan untuk membuat lembaran pita jaringan menjadi tipis. Potong blok parafin pada penjepit kaset mikrotom, lalu dipasang pisau mikrotom yang masih tajam pada tempat pisau mikrotom. Tahap selanjutnya yaitu pewarnaan hematoksilin dan eosin. Pewarnaan sendiri bertujuan untuk memberi warna pada jaringan yang telah dipotong dan diletakkan di kaca objek sehingga warna jaringan menjadi kontras dan mudah untuk diamati. Pewarnaan yang rutin digunakan yaitu hematoksilin dan eosin karena zat warna ini memiliki kemampuan untuk mewarnai jaringan sesuai dengan sifatnya, yang mana hematoksilin sendiri dia akan mewarnai unsur basofilik dari jaringan, sedangkan eosin akan mewarnai unsur asidofilik dari jaringan. Tahap-tahap pewarnaan yang pertama yaitu jaringan diletakkan pada rak pewarnaan, kemudian diinkubasi pada suhu 60 derajat Celcius selama 40 menit, lalu dipindahkan pada suhu ruang dan dibiarkan hingga dingin. Tahap kedua yaitu deparafinisasi. Deparafinisasi merupakan tahap pra-pewarnaan. Jadi dia berfungsi untuk menghilangkan parafin dari jaringan dan kaca objek menggunakan silol. Tahap selanjutnya yaitu dimasukkan dalam Erlenmeyer yang berisi hematoksilin selama 5-10 menit, kemudian dicuci menggunakan air yang mengalir, lalu diberi pewarna, direndam menggunakan eosin selama 3 menit, kemudian diberi alkohol bertingkat gitu. Jadi direndam menggunakan alkohol bertingkat sebanyak 10 kali celup, lalu juga dicelupkan di dalam silol, larutan silol sebanyak 2 kali, kemudian akan dikeringkan. Namun sebelum itu harus ditutup menggunakan cover glass atau deck glass. Foto mikrograf adalah foto atau gambar digital yang diambil melalui mikroskop atau perangkat serupa untuk menunjukkan gambar yang diperbesar dari suatu objek. Berikut adalah teknik pengambilan foto mikrograf. Yang pertama, siapkan slide. Yang kedua, atur fokus mikroskop. Yang ketiga, cari titik fokus mikroskop. Yang keempat, posisikan kamera pada lensa okuler. Yang kelima, ambil foto mikrograf dengan cara atur zoom dan dengan posisi tangan yang mantap. Tekanlah tombol shutter sampai setengah, kemudian tahan sebentar untuk membiarkan fokus kamera bekerja sempurna, baru tekan lebih lanjut. Bahan koleksi bertujuan untuk tujuan pengamatan spesimen agar spesimen tersebut tidak rusak. Dalam mengoleksi organ membutuhkan berbagai tahapan-tahapan, yaitu yang pertama adalah pembiusan atau narkos. Narkos bertujuan untuk memudahkan pengambilan jaringan pada hewan ataupun organ. Biasanya narkos menggunakan senyawa eter. Yang kedua adalah diseksi atau pengambilan jaringan ataupun organ. Hewan yang sudah dibiuskan dengan senyawa eter kemudian diambil organ yang akan diteliti. Organ yang akan diteliti adalah organ ginjal. Yang ketiga adalah pencucian atau washing. Ini perlu dilakukan karena jaringan yang diambil ataupun organ yang akan diambil pada hewan seringkali dalam keadaan kotor oleh darah ataupun kotoran.
dalam pencucian menggunakan larutan garam fisiologis yaitu NaCl 0,8 sampai 0,9%. Pada hasil menunjukkan bahwa dengan pewarnaan hematoxylin eosin dapat diidentifikasi sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah glomerulus, kedua kapsuloboman, dan ketiga tubulus dengan pembesaran 40 kali. Itulah video kami, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya jika dirasa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.